Baik, selamat siang yang terhormat Bapak Gede Agus Astape selaku dosen dari mata kuliah Manajemen Pemasaran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dia Chandra Utami dengan NIM 220505245. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai proses pemasaran dan pemasaran digital. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa sih itu pemasaran. Pemasaran adalah salah satu kegiatan dalam perekonomian yang membantu dalam menciptakan nilai ekonomi. Nah, nilai ekonomi itu sendiri menentukan harga barang dan jasa. Faktor penting dalam menciptakan nilai tersebut adalah produksi, pemasaran, dan konsumsi, di mana pemasaran menjadi penghubung antara kegiatan produksi dan konsumsi. Nah, pemasaran sendiri adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Pemasaran ini mencakup pengiklanan, penjualan, dan pengiriman produk ke konsumen atau perusahaan lain. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari pemasaran. Nah, fungsi pemasaran sendiri ada 4. Yang pertama yaitu pengenalan produk, di mana pemasar harus menonjolkan keunggulan dari produk yang dipasarkan, sehingga bisa lebih menarik perhatian dibandingkan produk pesaing. Kemudian yang kedua ada riset, di mana riset memungkinkan pemasar untuk mendapatkan informasi yang tepat mengenai pasar target sebuah produk. Nah, yang ketiga ada distribusi, memastikan bahwa produk dapat dengan mudah didapatkan oleh pelanggan. Kemudian yang terakhir, yang keempat ada layanan purna jual, di mana pemasar harus membantu pelanggan setelah mereka membeli produk. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis dari pemasaran. Nah, jenis-jenis dari pemasaran sendiri ada 4, yaitu yang pertama ada branding, di mana produk dan layanan harus memiliki target pasar dan nama atau merek untuk dikenal. Nah, branding sendiri adalah bentuk pemasaran yang memiliki fungsi sebagai iklan jangka panjang. Ini sangat membantu untuk membuat produk atau layanan menjadi lebih menarik dan terkenal. Nah, branding sendiri seringkali menyertakan nama. Nah, yang kedua ada iklan siaran. Menggunakan radio sebagai media pemasaran adalah salah satu bentuk iklan berbayar yang paling umum. Pemasaran ke pelanggan sangat potensial ketika menggunakan radio, karena pendengar radio benar-benar mendengarkan apa yang diucapkan oleh penyiarnya. Nah, selain itu juga bisa menggunakan media TV untuk menjangkau pelanggan secara luas. Kemudian yang ketiga ada multi-level marketing, di mana pemasaran dengan menggunakan multi-level marketing adalah bentuk penjualan langsung yang melibatkan banyak orang, di mana perusahaan merekrut dan menjual produk-produknya. Nah, yang terakhir ada internet atau online. Internet menjadi salah satu media pemasaran yang paling diminati. Hampir semua orang pasti menggunakan internet. Nah, sehingga pasarnya sangat luas. Pemasaran dapat dilakukan dalam berbagai cara seperti penggunaan email, website, atau iklan. Nah, target pasarnya juga bisa ditentukan karena banyak penyedia iklan dan memiliki fitur ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa sih itu pemasaran tradisional. Nah, pemasaran tradisional sendiri adalah pendekatan konvensional dalam mempromosikan dan menjual produk atau layanan dengan menggunakan saluran fisik seperti talk retail, iklan televisi, radio, dan promosi penjualan langsung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan marketing mix. Nah, konsep dari 4P adalah suatu pendekatan tradisional dalam pemasaran yang mencakup keempat elemen kunci yang dikenal sebagai marketing mix atau bauran pemasaran. Keempat elemen ini dirancang untuk membantu perusahaan untuk merancang dan mengelola strategi pemasaran mereka. Baik, materi selanjutnya saya akan menjelaskan konsep dari 4P yang telah saya jelaskan di materi sebelumnya.
Nah, konsep 4P sendiri itu terdiri dari yang pertama ada produk. Nah, berkaitan dengan produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan, termasuk desain, fitur, kualitas, dan segala hal yang terkait dengan karakteristik produk. Yang kedua ada price atau harga, yaitu menentukan berapa harga produk. Keputusan harga ini harus mempertimbangkan biaya produksi, permintaan pasar, dan strategi pesaing. Nah, kemudian yang ketiga ada place, tempat atau distribusi, di mana layanan didistribusikan kepada konsumen. Ini melibatkan pemilihan saluran distribusi, logistik, penetapan produk di pasar. Nah, kemudian yang terakhir ada promosi, di mana promosi ini melibatkan seluruh strategi promosi, termasuk iklan, penjualan langsung, pemasaran konten, promosi penjualan, dan berbagai cara untuk memasarkan produk tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan proses pemasaran tradisional. Nah, proses pemasaran tradisional sendiri ada 7. Yang pertama yaitu penelitian pasar, di mana penelitian pasar itu memahami kebutuhan dan preferensi pasar, serta menganalisis pesaing dan tren industri. Yang kedua ada perencanaan, menentukan tujuan pemasaran jangka panjang dan jangka pendek, serta merumuskan strategi produk, harga, distribusi, dan promosi. Yang ketiga ada pengembangan produk, merancang, mengembangkan, dan menguji produk atau layanan. Nah, yang keempat ada harga. Nah, harga menentukan harga yang sesuai dengan nilai produk dan bersaing di pasar. Yang kelima ada distribusi, membangun saluran distribusi untuk mengirimkan produk ke konsumen. Yang keenam ada promosi, melakukan kegiatan promosi seperti iklan, promosi penjualan, dan pemasaran langsung. Yang ketujuh ada pelayanan pelanggan, menyediakan dukungan dan layanan pelanggan untuk membangun hubungan yang positif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan definisi dari pemasaran digital. Nah, pemasaran digital sendiri mencakup penggunaan platform online dan teknologi digital untuk mencapai tujuan dari pemasaran. Nah, ini melibatkan penggunaan media sosial, iklan, dan pemasaran. Ini melibatkan penggunaan media sosial, iklan online, pemasaran konten, SEO atau Search Engine Optimization, dan berbagai alat digital lainnya untuk mencapai dan terlibat dengan audiens target secara efektif. Nah, yang terakhir ada proses dari pemasaran digital. Yang pertama ada penelitian pasar digital, di mana menggunakan analisis data online untuk memahami perilaku konsumen online. Nah, yang kedua ada perencanaan digital, mengembangkan strategi pemasaran digital termasuk pilihan platform dan taktik. Yang ketiga ada optimasi situs web atau SEO, di mana memastikan situs web ramah pengguna dan dioptimalkan untuk mesin pencari. Nah, selanjutnya ada media sosial, di mana membangun dan memelihara kehadiran di platform media sosial yang relevan. Selanjutnya ada iklan online, menggunakan iklan display, iklan pencarian, dan lainnya untuk mencapai target audience. Selanjutnya ada pemasaran konten, di mana membuat dan mendistribusikan konten berkualitas untuk menarik dan mempertahankan perhatian pelanggan. Selanjutnya ada analisis dan pengukuran. Nah, secara real time menggunakan alat analisis untuk melacak dan mengukur kinerja kampanye. Selanjutnya ada interaksi langsung. Nah, terlibat langsung dengan konsumen melalui platform digital. Selanjutnya email marketing, di mana mengirim pesan pemasaran langsung dan berharga melalui email. Kemudian yang terakhir ada pemeliharaan dan perkembangan, terus mengoptimalkan strategi berdasarkan hasil dan tren pasar digital. Nah, sekian video penjelasan saya mengenai materi dari pemasaran. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.